kelas A Keperawatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang triase bencana. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu triase bencana. Jadi, triase itu adalah hal yang paling dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua anggota penanganan bencana. Triase juga merupakan suatu teknik penilaian atau mengklasifikasikan kegawatan korban bencana. Dalam triase bencana kita menggunakan 4 warna. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna merah, yang ketiga warna kuning, dan yang keempat warna hijau. Warna hitam ini biasanya digunakan atau diberikan pada korban-korban yang sudah tidak bisa diselamatkan atau korban-korban yang sudah meninggal. Sedangkan warna merah digunakan pada korban-korban yang mengalami kondisi kritis dan harus mendapatkan penanganan yang kompleks. Yang ketiga untuk warna kuning biasanya digunakan pada korban-korban yang tidak kritis namun juga bisa menurun secara perlahan kondisi korban tersebut. Dan yang keempat yaitu warna hijau biasanya digunakan pada korban-korban yang tidak memiliki cedera serius. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengecek respirasi atau pernapasan korban. Yang kedua mengecek perfusi, yaitu meliputi cek nadi radialis dengan cek capillary refill test. Dan tahap yang ketiga yaitu mental status. Nah, setelah kita sampai di tempat bencana, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu titik kumpul. Kita bisa menggunakan toa atau pengeras suara lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa korban yang mungkin bisa berjalan mendekati sumber suara. Nah, korban-korban ini bisa kita berikan tag hijau karena tidak memiliki cedera yang serius. Selanjutnya untuk korban-korban yang tidak bisa berjalan, kita akan menggunakan 3 langkah yang sesuai saya jelaskan pertama tadi. Yang pertama kita akan mengecek respirasi atau pernafasan korban. Nah, jika korban tidak bernafas, yang harus kita lakukan yaitu membuka jalan nafas korban. Namun, jika setelah jalan nafas dibuka korban tetap tidak bernafas, maka korban tersebut akan kita berikan tag warna hitam. Namun, jika setelah dibuka jalan nafas ternyata korban masih bisa bernafas, maka korban selanjutnya akan kita periksa mengenai frekuensi pernafasannya. Ada 2 yang akan kita lihat. Yang pertama, jika frekuensi korban di bawah 10 kali per menit atau di atas 30 kali per menit, maka korban tersebut akan kita berikan tag warna merah karena mungkin korban tersebut mengalami sesak nafas atau gangguan pada sistem pernafasan. Jika frekuensi nafas korban berada di kisaran 10 kali per menit sampai 30 kali per menit, maka kita akan melanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu mengecek perfusi. Di sini ada 2 yang akan kita periksa. Yang pertama cek nadi radialis dengan yang kedua yaitu CRT atau capillary refill test. Pengecekan nadi radialis, jika nadi pasien atau korban sangat lemah, maka kita berikan korban tag warna merah. Namun jika nadi korban masih terasa atau masih teraba, maka korban tersebut akan kita lanjutkan pada langkah yang ketiga yaitu mental status. Sama juga dengan pemeriksaan CRT, kita akan menekan kuku korban. Nah, jika pada saat kuku korban ditekan dan memerah kurang dari 2 detik, maka korban akan kita lanjutkan pada langkah yang ketiga yaitu mental status. Namun, jika pada saat kita menekan kuku korban dan memerah lebih dari 2 detik, maka korban kita berikan tag warna merah karena biasanya terjadi gangguan pada saluran darah atau pada peredaran darah. Nah, yang harus kita lakukan yang ketiga yaitu status mental. Nah, di sini kita akan memberikan perintah pada korban, misalnya perintah untuk mengangkat tangan atau perintah-perintah kecil lainnya. Jika korban mengikuti perintah kita,
maka korban akan kita berikan tag warna kuning. Namun jika korban tidak mengikuti perintah kita, maka korban akan kita berikan tag warna merah. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memberikan warna triase pada korban bencana. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai triase bencana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.